Widih, rame banget nih. Pantesan aja, fams. Ada tradisi adat Bali yang digelar secara massal toh. Kita nikmati juga hidangan khas dari berbagai wilayah di Nusantara ya, fams. Endes surendes, dijamin gak bisa berhenti ngunyah deh. Terus kita jalan-jalan bersama keluarga ya, fams. Tempatnya asik dan seru buat foto-foto. Gak usah lama-lama deh, berangkat! Fams, kita ikut kemeriahan acara adat Bali yuk. Namanya tradisi Metata. Ritual adat ini wajib digelar bagi anak-anak yang sudah masuk di usia dewasa. Metata menandakan anak sudah memasuki akil balik tuh. Sebelum acara digelar, peserta Metata akan berkumpul di pura desa untuk sembahyang. Lalu mereka berangkat menuju lokasi upacara Metata di desa Bondalem, Tejakula, Buleleng. Oh iya, fams, biaya acara Metata lumayan besar loh kalau digelar secara pribadi. Biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah tuh. Agar biayanya nggak terlalu besar, Metata dibuat secara massal. Jadi tiap peserta akan dikenakan biaya sekitar Rp200.000. Jumlah pesertanya bisa sampai ratusan orang, fams. Pantesan, rame banget. Pemangku yang Metata juga banyak tuh, fams. Mereka fokus melakukan tugasnya. Upacara Metatah diawali dengan doa yang dipimpin oleh pemangku adat. Kemudian peserta Metatah akan nyeset banten peras sebagai tanda upacara dimulai. Fams, sembahyang pembuka ini tujuannya untuk memohon izin kepada Sang Pencipta agar prosesi diberi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya, para peserta berjalan mengelilingi tempat upacara, fams. Kemudian, bagian tubuh peserta akan dirajah sebagai tanda pengendalian pikiran, batin, keinginan, dan perbuatannya dalam kehidupan. Rambut peserta juga akan dipotong sedikit oleh pendeta atau sulinggi, fams. Nantinya sih rambut ini akan dilarungkan ke laut. Nah, acara Metata digelar deh, fams. Ada 6 buah gigi yang akan dipotong atau dikikir, 2 gigi taring, dan 4 gigi seri. Keenam gigi ini menjadi simbol dari Sadripu, 6 musuh dalam diri manusia, yaitu Kama atau hawa nafsu, Loba atau sifat serakah, Kroda sifat kejam dan pemarah, Mada sifat mabuk, Moha sifat angkuh, dan Matsarya sifat dengki juga iri hati. Metatah diharapkan saat manusia memasuki usia dewasa, mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, fams. Setelah dikikir, gigi akan digosok dengan pengurip gigi dari kunir, fams. Pengurip gigi melambangkan agar panca dewata menjaga kehidupan peserta upacara. Kalau sudah selesai Metata, peserta akan menginjak banten paningkep. Banten paningkep menjadi sarana menyelaraskan diri dengan Ibu Pertiwi dan keselamatan. Proses Metata ini tujuannya adalah untuk pertama untuk mengendalikan hawa nafsu 6 musuh dalam diri, kemudian bersifat pendidikan, yang ketiga bersifat tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Usai Metata, Selinggih kembali bersembahyang. Lalu para pemangku adat akan memercikan air suci dan memasangkan ikat kepala yang disebut lalang. Kegiatan ini sebagai simbol kesucian dan pelindungan dengan Dewa Wisnu. Lalu peserta juga diberi benang tridatu, kemudian dipasang di tangan dan dililitkan di badannya. Fams, benang tridatu terdiri dari 3 elemen warna. Warna merah sebagai manifestasi Dewa Brahma, hitam sebagai Dewa Wisnu, dan warna putih Dewa Siwa. Terakhir, peserta Metatah akan mengungkapkan rasa terima kasih pada orang tua karena telah dibesarkan hingga memasuki usia dewasa. Fams, acara Metatah akan ditutup dengan prosesi melarung ke laut. Jaraknya lumayan jauh nih. Panas-panasan sebentar nggak apa-apa ya, fams. Hihihi. Kalau sudah sampai di pantai, para peserta Metatah langsung melarung kelapa gading berisi air liur, kunir, dan potongan rambut. Tujuannya sih sebagai simbol dari penyucian diri. Untuk menjaga kelestarian laut, kini hanya isi di dalam kelapa gading saja yang dilarungkan, fams.
Perlengkapan lainnya akan kembali dibawa pulang. Nah, seluruh peserta Metata dinyatakan sudah dewasa deh. Abis ikut tradisi adat, perut jadi lapar nih. Kita santap kuliner khas Bali bersama jegek-jegek buleleng yang cantik-cantik ya, fams. Kita mau buat bemesere. Dalam bahasa Bali, bemesere artinya daging yang dimasak dengan campuran terasi, fams. Bemesere biasanya disajikan saat perayaan Idul Kurban. Pantas ya kalau bemesere disebut sebagai hidangan khas warga muslim desa Pegayaman. Biar rasanya makin mantap, sebaiknya gunakan daging sapi tanpa lemak ya, fams. Bumbu rempahnya juga banyak tuh. Rebus daging sapinya sampai empuk ya. Sambil nunggu matang, kita iris-iris bumbu pelengkapnya. Lalu ulek sampai halus. Kayaknya dagingnya sudah empuk tuh. Angkat dan tiriskan ya, fams. Selanjutnya, daging ditumbuk sampai halus. Duh, kalau yang masaknya cantik-cantik gini, jadi semangat tumbuk dagingnya nih. Kalau sudah mulai hancur, daging juga akan disuir-suir. Sepintas jadi kayak bikin abon ya, fams. Bedanya, abon akan lebih kering dari bemesere, fams. Nah, tekstur daging yang ditumbuk sudah hancur nih. Tinggal dicampurkan dengan bumbu halus tadi deh. Aduk-aduk sampai bumbu merata ke seluruh daging. Kok udah diicip-icip aja sih? Sabar dikit dong. Daging tinggal digoreng saja deh. Minyaknya jangan terlalu banyak ya, fams. Secukupnya aja ya. Aduk terus ya, supaya bumbunya merata dan daging gak gosong. Kalau gosong kan sayang. Masak sekitar 15 menit ya, fams. Duh, aromanya bikin lapar deh. Kalau warnanya udah berubah kecoklatan dan teksturnya agak kering, angkat dan sajikan di atas piring. Siapa mau? Fans, bemesere lebih lengkap disajikan dengan sayur jeruk dan rumba. Sayur jeruk dibuat dari kol, toge, dan kacang panjang yang direbus. Kemudian dikasih bumbu garam, terasi, bawang goreng, dan air perasan jeruk limau. Segar. Sementara rumba dibuat dari kelapa parut kasar dan disangrai sampai kering. Tinggal makan deh. Fams, hidangan ini memiliki cita rasa pedas, aroma terasi yang kuat, rasanya gurih dan berempah. Enak banget dimakan hangat-hangat. Oh iya, bemesere termasuk sajian istimewa, Fams. Biasa disajikan saat hari raya atau acara sunatan dan pernikahan. Wah, jarang-jarang nih bisa dinikmati hidangan ini. Mantap! Dari Buleleng kita ke Jembrana, fams. Mau ngapain sih? Tentunya icip-icip kuliner yang kayak bumbu dan rempah. Cobain deh ayam sambal bejak. Langsung aja kita buat ya, fams. Bakar ayam kampungnya dulu ya, supaya aromanya khas. Kemudian haluskan bumbu yang sudah diiris-iris. Beri garam dan ulek sampai tercampur semua. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang. Lalu masukkan sebagian bumbu ke dalam air rebusan. Masukkan potongan ayam bakarnya. Masak sampai bumbu meresap dan daging ayam menjadi empuk. Waktunya lumayan lama nih, kira-kira sekitar 3 jam, fams. Tinggal buat sambal bejaknya deh. Iris-iris bawang merah, cabai rawit, dan batang serai. Kemudian tumis sampai harum. Sisihkan. Kalau daging ayam sudah matang, suwir-suwir. Pisahkan dengan tulangnya ya, fams. Tambahkan sisa bumbu matang, kuah kaldu, dan sambal bejek. Aduk atau bejek-bejek sampai tercampur rata. Jadi deh. Fams, ayam sambal bejek biasanya dihidangkan dengan kuah kaldu dari rebusan ayam kampung bakar. Duh, enak banget. Pedas sangat. Pas deh dengan aroma daging ayam bakar yang gurih. Ayam sambal bejek cocok disantap saat tubuh kurang fit, fams. Badan jadi terasa hangat dan stamina dijamin pulih kembali. Nikmat.
Dari Pulau Bali, kita santap kuliner khas dari Dusun Bongkotan, Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Opor entok sambal koplo, kelihatannya enak bingit ya fams. Kita intip cara masaknya dulu. Ulek bumbu sampai halus, biar mudah meresap pada daging entoknya. Selanjutnya, parut kelapa. Pastikan pilih kelapa tua agar bisa menghasilkan santan yang kental ya fams. Jadi, cita rasa masakan akan semakin gurih deh. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Tambahkan serai, daun salam, serta kayu manis. Aduk-aduk hingga semua bumbu layu. Masukkan daging entoknya deh. Masak sampai bumbu meresap sempurna. Beri garam, gula merah, dan air secukupnya. Masak sampai mendidih. Tutup panci dengan bambu yang dilapisi daun pisang ya fams. Tujuannya sih agar bau amis entok menjadi berkurang. Tinggal tambahkan santannya deh. Masak selama 2-3 jam. Memang lama ya fams, soalnya daging entok teksturnya lumayan keras. Yuk kita buat sambal koplonya. Goreng cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih sampai kering. Angkat dan ulek dengan garam. Oh iya, nama sambal koplo diambil karena rasa pedasnya bikin geleng-geleng kepala fams. Jadi mirip seperti orang dengar musik koplo. Ada-ada aja ya. Fams, opor entok sambal koplo biasanya hadir dalam hidangan syukuran suroan warga Dusun Bongkotan. Dijamin bikin puas deh, rasanya enak banget, gurih dan pedas berempah. Apalagi kalau dimakan dengan nasi merah, lalapan dan tempe kemul khas Wonosobo, bikin nagih. Ayo, siapa mau coba? Bukan cuma istana aja fams, Sumatera Barat juga memiliki keindahan pada garis pantainya. Salah satunya Pantai Suwarna Dwipa atau bisa juga disebut Pulau Emas. Letaknya ada di pesisir sebelah selatan Kota Padang, bagian barat pantai Sumatera. Suwarna Dwipa ini mempunyai perairan yang tenang dengan air yang sangat jernih. Posisinya berseberangan dengan Pulau Sironjong fams. Untuk sampai ke Suwarna Dwipa, kita harus menggunakan kapal bot dari Bungus. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kota Padang. Bungus adalah pantai nelayan fams. Setiap sore hari, para nelayan akan menjaring ikan atau masyarakat sekitar menyebutnya muket. Biasanya, para nelayan bekerja sama untuk menarik jaring. Satu kelompok muket bisa mencapai 12 orang fams. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Selain menunggu hasil tangkapan, dianggap sebagai hiburan di sore hari. Fams, ikan yang sering didapat di sini adalah ikan bada atau sejenis teri. Setelah dikumpulkan, masyarakat setempat akan langsung datang untuk membeli ikan bada. Pantai Bungus adalah tempat paling dekat kalau ingin ke Suwarna Dwipa. Sebelum naik kapal, jangan lupa pakai life jacket supaya lebih aman ya. Berangkat! Selama di perjalanan kita bisa menikmati gugusan pulau kecil yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, sampai deh. Fams, Suwarna Dwipa adalah julukan bagi Pulau Sumatera. Berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Pulau Emas atau Suwarna Bumi atau tanah yang bersinar. Untuk masuk ke pantai Suwarna Dwipa, tiap orang dikenakan biaya Rp30.000 untuk biaya kebersihan. Suwarna Dwipa menawarkan pesona keindahan yang menawan. Beragam aktivitas seru dapat kita nikmati di sini. Bisa berfoto di pantai dan ayunan fams. Ayunan ini menjadi spot foto yang paling banyak diminati pengunjung loh. Jadi serasa digili Trawangan Lombok, tempat ini juga cukup tenang dan cocok untuk bersantai bersama keluarga fams. Kita juga bisa menikmati keindahan bawah laut. Cukup snorkeling di perairan pantai yang dangkal. Widih, banyak juga biota lautnya. Puas menikmati keindahan alam Suwarna Dwipa, kita juga bisa singgah ke Pantai Pamutusan. Jarak tempuhnya sekitar 15 menit dari Pantai Suwarna Dwipa.
Di sini kita bisa menyusuri bukit dan melihat keindahan pulau-pulau sekitar seperti Pulau Pagang dan Sironjong. Untuk sampai ke puncak bukit cuma butuh waktu 10 menit aja, Fems. Tapi medannya cukup terjal. Kalau udah sampai di atas, kita akan puas menikmati keindahan alam sekitar. Fems, Pantai Pamutusan menjadi tempat yang cocok untuk camping saat akhir pekan. Nah, jangan lupa untuk menikmati segarnya bermain air di Pantai Pamutusan, Fems. Asik dan seru. Fems, kita masih punya tempat wisata yang menarik loh. Cocok sebagai tempat wisata bersama keluarga, Fems. Jangan kemana-mana ya, tetap di Trans 7. Udah kenyang dong, Fems. Tapi pagi-pagi begini mau bikin apaan sih? Udah sibuk di depan kompor aja nih. Kirain mau bikin sarapan, ternyata lagi bikin cat untuk menghias caping. Rebus air sampai mendidih, lalu tambahkan pewarna. Aduk-aduk, beres deh. Kalau sudah rata, celup caping ke dalam air rebusan pewarna. Lakukan secara perlahan ya, Fems, sampai dapat ketebalan cat yang diinginkan. Lalu bilas dengan air bersih deh, agar tidak tersisa cat yang menempel. Jemur deh sampai kering. Selanjutnya, caping dilukis sesuai selera, Fems. Caping dilukis satu persatu dengan cat akrilik. Bisa juga disesuaikan dengan permintaan pemesannya loh. Kalau soal lukis-melukis, serahkan aja sama ibu-ibu deh, Fems. Mereka lebih jago tuh. Dalam sehari puluhan kreasi caping lukis bisa diproduksi, Fems. Harganya bervariasi antara 60 sampai 80 ribu rupiah. Tergantung besar dan tingkat kesulitannya. Tapi kenapa caping dia segala sih, Fems? Bukannya mau dipakai ke sawah ya? Kan sayang nanti warnanya malah luntur kalau sering kena sinar matahari. Jangan salah ya, Fems. Ternyata caping hias ini untuk memenuhi pesanan dari luar desa. Tuh, cantik-cantik ya capingnya. Kayak kamu. Hehehe. Sekarang kita lihat cara buat caping yuk, Fems. Gunakan bambu berukuran besar, panjang, dan lentur. Jenis yang paling baik digunakan adalah bambu wulung atau petung. Potong dulu bambunya menjadi beberapa bagian ya. Buat juga wengku atau potongan bambu melingkar. Wengku digunakan sebagai dasar kerucut caping atau selenteng alias rangka melingkar di bagian dalam caping. Buat juga potongan bambu untuk ditipiskan menjadi lembaran. Tuh, warga desa Grujugan punya cara unik membuat lembaran bambunya, Fems. For your info, pengrajin caping desa Grujugan rata-rata kaum ibu usia lanjut. Mereka mahir banget tuh buat capingnya. Tinggal satukan dengan wengku, kemudian sisa anyaman bambu akan dieres alias dipotong. Jadi deh. Eits, belum selesai loh. Caping harus dijemur sekitar setengah hari agar bambu menjadi kering dan mencegah munculnya jamur. Selanjutnya, keliling wengku akan dipasangi karpet atau lapisan tipis. Bukan hanya caping saja, pengrajin desa Grujugan juga membuat dompet, tempat tisu, hiasan meja, hingga topi yang cantik berbahan bambu, Fems. Bagus-bagus. Tinggal pilih saja mana yang disuka. Gak mahal kok. Masih soal kerajinan nih, Fems. Topi apaan tuh? Kok bentuknya unik sih? Mirip topi yang dipakai para penjajah Belanda tempo dulu ya. Memangnya masih ada ya topi nyentrik dari zaman kolonial Belanda? Ada kok. Tempat pembuatannya nggak terlalu jauh, sekitar 80 km dari Amung Tudung, Desa Grujugan, Kebumen. Pak Karyanto kelihatannya lagi sibuk bikin pesanan topi bambu untuk pelanggannya nih. Kita intip cara bikinnya yuk. Buat rangka dari bilah bambu ya, Fems. Untuk menghasilkan lembaran, butuh satu potong luas bambu untuk ditipiskan. Setelah dapat tingkat ketebalannya, lembaran bambu harus dijemur agar teksturnya lentur.
Kalau cuaca tidak mendukung, jemurnya bisa di atas tungku kok, Fems. Tapi hati-hati ya, bisa-bisa lembaran bambu malah kebakar. Asapkan selama 2 hingga 3 hari ya, Fems. Hawa panas api bisa membuat lembaran kayu jadi kering. Asap bambu juga bermanfaat mencegah jamur tumbuh, Fems. Kemudian, buat mal atau pola setengah lingkaran sebagai alas topi. Buat juga pola bentuk oval untuk lembaran bagian atasnya. Pastikan ukurannya sesuai dengan pola agar mudah dirangkai. Kalau sudah rapi, tinggal gunting deh. Potongan bambu juga harus dilengkungkan dengan alat khusus. Caranya tinggal diputar alatnya, kemudian potong sesuai ukuran. Wah, praktis ya. Kalau bentuknya sudah sempurna, jahit topi agar lembaran tambah kuat dan gak mudah lepas, Fems. Pasang deh lapisan dalam topinya. Gimana? Bagus dong? Jadi saya pertahankan, ya walaupun ada sedikit hasil, cuman hanya untuk mempertahankan kerajinan yang sangat langka. Salut deh sama Pak Karyanto. Semoga kelestarian topi bambu bisa terus terjaga ya, Fems. Udah dulu ya, Fems, informasi Ragam Indonesia hari ini. Kita akan kembali esok dengan informasi menarik lainnya. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa lagi.